Di Eropa, komoditas ini digunakan untuk menambahkan rasa pedas pada masakan. Bahkan, buah ini merupakan salah satu komoditas yang bernilai tinggi. Itulah salah satu alasan bangsa Eropa menduduk ke Indonesia untuk mendapatkan komoditas ini. Harga komoditas ini cukup menggiurkan dan sangat berpeluang jika membudidayakannya. Harganya berkisar antara 75 hingga 85.000 per kilogramnya. Dan itu masih dari biji saja, belum lagi dari penutup biji atau petani menyebutnya sebagai bunga yang harga jualnya berkisar antara 180 hingga 200.000 per kilogram. Bukan itu saja, daging buahnya juga laku dijual untuk dijadikan manisan atau asinan. Tentu sudah tahu bukan buah apa ini? Dan sudah tahu bukan ini tanaman apa? Kesan pertama, jika melihat tanaman ini pasti beranggapan bahwa rempah tanaman ini hanya sebagai bumbu dapur saja, bukan? Anggapan itulah yang menjadi alasan kenapa para petani tidak meliriknya sebagai sumber penghasilan uang. Buah pala. Tingginya harga buah pala disebabkan karena produksinya yang minim, sementara permintaannya cukup tinggi. Kesulitan dalam mendapatkannya saat ini karena banyak petani yang tidak tertarik mengembangkannya. Buah pala yang diperoleh kebanyakan hasil tanaman yang tumbuh dari biji dan dipelihara si pemilik lahan. Kalau dari budidaya sendiri bisa dibilang masih kurang. Selain itu, tanaman pala juga merupakan tanaman yang cukup lama pertumbuhannya hingga masa pemanenannya. Panen pertama baru dapat dilakukan sekitar 7 hingga 9 tahun setelah pohon ditanam. Tanaman pala merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari Kepulauan Maluku. Hasil produksi pala yang diperdagangkan di pasaran dunia adalah biji, fuli, dan minyak atsirinya. Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang pala terbanyak. Menurut statistik pembangunan perkebunan Indonesia, produksi pala di Indonesia tahun 2021 mencapai sekitar 39,577 ton. Penggunaan pala pada masakan juga sangat populer, bahkan hingga ke Eropa. Meski sempat terkendala pandemi, rempah asal Indonesia ini justru semakin gencar dicari. Di penghujung bulan Januari 2022 kemarin, Bea Cukai Ambon mengawal ekspor komoditas perkebunan Maluku, yakni biji pala dan puli ke Eropa. Ekspor yang dikirim ke Rotterdam, Belanda ini menyumbangkan pemasukan untuk negara yang cukup besar. Bahkan data menyebutkan Indonesia saat ini memasok sekitar 60% dari total kebutuhan pasar dunia setiap tahunnya. Luar biasa bukan? Lalu bagaimana persebaran tanaman ini? Tanaman pala tersebar pada wilayah atau negara yang memiliki iklim tropis, di antaranya Yuan di Cina, Taiwan, Malaysia, Granada di Kepulauan Karibia, Kerala di India, Sri Lanka, Afrika Selatan, dan juga tentu saja asalnya yaitu Indonesia. Di Indonesia, penghasil utama pala ada pada Kepulauan Maluku, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Nanggro Aceh Darussalam, Jawa Barat, dan Papua. Buah pala terdiri dari cangkang, daging buah, biji, dan fuli. Buah pala memiliki bentuk yang bulat hingga lonjong dengan berwarna hijau kekuningan. Jika matang, buah ini akan terbelah menjadi dua. Buah pala memiliki aroma khas. Ini karena buah pala mengandung minyak atsiri pada daging buahnya. Buah pala bila matang, kulit dan daging buah membuka dan biji akan terlihat terbungkus fuli yang berwarna merah. Satu buah menghasilkan satu biji berwarna putih ketika masih muda dan berwarna coklat gelap apabila sudah matang. Umur tanaman pala pun bisa dibilang cukup panjang, bahkan bisa mencapai 100 tahun. Dikutip dari buku manfaat buah pala sebagai anti-sarkopenia, buah pala juga membantu mengatasi gangguan pencernaan, mengatasi masuk angin, dan mengurangi efek dari gigitan serangga. Selain bermanfaat bagi kesehatan tubuh,
Buah pala juga dimanfaatkan untuk berbagai macam industri, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, hingga obat-obatan. Buah pala dapat dimanfaatkan menjadi minyak angin, balsem, kopi, permen, dan sabun. Bahkan, daging dari buah pala dapat dimanfaatkan menjadi berbagai olahan makanan, seperti manisan, asinan pala, dodol, sirup, dan selai pala. Wah, banyak bukan manfaatnya? Berbicara pala tentu lekat dengan cerita ketika Portugis menjajah Indonesia. Pada tahun 1511, setelah menaklukkan Malaka, Portugis mengincar rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Melansir The Guardian, pala ditemukan tumbuh di Kepulauan Banda yang juga menjadi sumber kehidupan warga sekitar. Pala menjadi salah satu rempah yang berkemungkinan besar berevolusi di Banda selama berabad-abad lamanya. Pala pun menjadi rempah yang diperebutkan oleh banyak bangsa. Itulah sejarah yang terekam, dan sejak zaman eksplorasi Eropa, pala telah banyak digunakan di daerah tropis lainnya seperti Mauritius dan Karibia. Setelah berbicara mengenai sejarah pala memang cukup panjang. Itu tadi hanya sedikit kutipannya. Setelah berbicara mengenai sejarahnya, untuk mengkonsumsi buah pala atau olahannya juga tidak boleh berlebihan. Ada senyawa yang dapat menyebabkan efek samping seperti memabukkan atau menenangkan pada orang yang mengkonsumsinya. Selain itu juga dapat menyebabkan mual, pusing, dan lemas. Jadi, secukupnya saja mengkonsumsinya ya. Nah, penasaran dengan budidayanya? Berikut ini adalah 5 tips cara budidaya pala versi Agrotech. Pertama, persiapan lahan. Lakukan pengolahan tanah untuk menghilangkan gulma atau tanaman pengganggu. Gemburkan tanah hingga membuat lubang tanam yang dilakukan 1 bulan sebelum proses tanam dan berlangsung pada musim kemarau. Untuk lubang dan jarak tanam sendiri disesuaikan pada area tanam masing-masing. Pastikan urutan lubang satu dengan lainnya rapi supaya memudahkan proses drainase dan perawatan. Lubang tanam didiamkan sekitar 15 hari sehingga gas beracun menguap di tanah dan tanah dapat menyerap nutrisi secara sempurna. Kedua, persiapan benih. Pada pembibitan tanaman pala, biasanya dilakukan pengairan setiap 1 atau 2 kali dalam sehari. Disertai pula penyiangan gulma di sekitarnya dan juga perlu dilakukan penggemburan tanah. Budidaya buah pala bisa semakin optimal apabila melalui bibit generatif biji, sebab biji pala bisa mewariskan sifat baik dari tanaman induk dan memiliki usia produktif yang cukup lama. Cara untuk memilih bibit pala yaitu cari buah pala yang sudah matang sempurna atau hampir busuk, namun dari pohon yang sehat dan produktif. Ambil biji pala, lalu cuci dan keringkan di bawah terik sinar matahari 2 hingga 3 jam. Kemudian simpan biji pala di dalam polybag. Siapkan tanah humus yang gembur. Kemudian masukkan dalam plastik polybag hitam berukuran sedang. Biji yang sudah disiapkan kemudian ditanam pada polybag dengan kedalaman 5 cm. Selanjutnya tunggu hingga biji tumbuh. Siram secara berkala biji yang tumbuh. Hal tersebut bertujuan agar pertumbuhannya optimal hingga 1 bulan. Setelah 1 bulan, bibit tanaman pala pun siap dipindah ke lubang tanam. Ketiga, penanaman bibit. Bibit ditanam di lubang tanam yang dibuat dalam posisi tegak di tengah lubang tanam. Berikan anjir pada tanaman agar berdiri kokoh. Setelah itu, lakukan penyiraman. Usahakan untuk melakukan penanaman pada sore hari supaya tanaman tidak layu terkena panas sinar matahari. Keempat, perawatan dan pemeliharaan. Dalam proses perawatan dan pemeliharaan tanaman pala perlu dilakukan penyulaman. Penyulaman dapat dilakukan selamat-lambatnya 1 bulan setelah tanam. Lalu tak lupa penyiraman. Penyiraman pun tidak perlu sering-sering, cukup 5 hingga 7 hari sekali di musim kemarau dan ketika usia tanaman kurang dari 6 bulan saja. Apabila sudah di atas 6 bulan tidak perlu disirami.
kecuali jika musim kemarau. Cukup sirami sebanyak 2 minggu sekali. Usahakan untuk tanaman di bawah 6 bulan. Cara menyiramnya langsung dari pangkal pohon. Sedangkan pada tanaman pala tua bisa disiram dengan memanfaatkan selokan yang biasa dijadikan drainase. Penyiangan pun cukup dilakukan 1 bulan sekali. Pada saat yang sama, lakukan penggemburan tanah di sekitar tanaman. Hal ini bertujuan air tidak menggenang di sekitar akar dan langsung terserap tanah. Lakukan pula pemupukan agar tanaman tumbuh secara optimal. Dapat menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang atau kompos, dan dapat pula menggunakan pupuk anorganik seperti urea, TSP, dan KCl. Pemupukan dapat dilakukan 2 kali setahun, di awal musim hujan dan di akhir musim hujan. Tanaman pala cukup mampu menahan hama dan penyakit, tapi jika tanaman sudah terserang hama atau penyakit, maka produktivitas buah akan menurun. Jenis hama yang sering muncul adalah sayap dan kumbang. Supaya hama tidak semakin berkembang, bisa dicoba untuk semprotkan insektisida. Di sisi lain, penyakit tanaman ini adalah jamur dan cendawan. Jamur dan cendawan ini biasanya menyerang buah dan akar. Cara mengatasinya, Anda dapat menyemprotkan fungisida yang diberi pelekat. Kelima, masa panen. Umumnya buah pala akan berbuah pada usia 7 tahun dan akan dapat menghasilkan keuntungan ketika berada di usia 10 tahun. Produktivitasnya akan terus meningkat dan mencapai produksi tertinggi pada usia 25 tahun dan akan terus menghasilkan hingga berusia 6 hingga 70 tahun. Buah pala bisa dipanen setelah matang sekitar 6 hingga 7 bulan ketika bunga mulai menunjukkan tanda-tanda pala matang dan membelah melalui alur-alurnya yang terbelah sampai biji-bijinya ditutupi dengan bunga pala merah. Jika buah yang sudah mulai pecah akan tertinggal di pohon selama 2 hingga 3 hari, buah pun akan terbelah dan biji pala akan jatuh ke tanah. Itu tadi sedikit informasi mengenai buah pala. Apa di sini ada yang sudah membudidayakannya hingga sudah berbisnis buah pala? Semoga sukses dan terima kasih telah menonton.